Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Syahdan, setengah daripada adab murid yang lazim baginya bahwa jangan belajar ia melainkan ilmu yang memberikan manfaat. Kalau kita belajar, pelajarilah ilmu yang memberi manfaat bagi kita. Apa itu di antara manfaat itu? Maka ilmu yang memberi manfaat itu, satu, yang jadi bertambah takutmu akan Allah Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat buat kau takut pada Allah. Ini dalam bahasa Indonesia, takut kepada Khalik sama saja takut kepada makhluk. Khalik Allah, makhluk contohnya harimau. Kita bilang takut kepada harimau, takut kepada Allah. Okey. Ini kita belum masuk pada agama, pada pendekatan linguistik bahasa Indonesia dulu. Tahu-tahu ada pemahaman tak boleh takut pada harimau. Sama apapun tak boleh takut, hanya takut kepada Allah. Okey. Saya tak mau panjang kalam kalau menghadapi yang begini nih. Dan saya tidak mengajak kita bertekak. Kalau ada yang mengatakan begini nih, hanya takut pada Allah, tak boleh pada selain Allah, pada rimau, pada ular, pada buaya, jangan takut. Kalau ada yang bilang begini, bawakan segera dia ke Asam Kumbang, masukkan dia ke tempat buaya tu. Berani apa takut dia? Ini keliru jamaah. Baik, sekarang kita pindah ke bahasa Arab. Ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat itu Allah gunakan kata-kata khasyah yang diartikan takut. Di Al-Quran ada juga ayat ketika Rasulullah ke Madinah hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kata kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, takut juga. Ya. Jadi ada khauf, ada khasyah. Khasyah kepada Allah Ta'ala, khauf kepada makhluk selain Allah. Dah? Satu bahagian. Ini supaya paham. Kita memahami kerana agama ini turun pakai bahasa Arab, maka memahaminya pakai bahasa Arab. Tidak bisa pakai paham cara bahasa lain. Kemudian bahagian kedua, saya mau jelaskan. Takut ini ada takut tabiat, ada takut ta'at. Takut tabiat, bahasa Indonesia tabiat. Kalau pakai arti secara bahasa Arab, tabiat itu artinya ciptaan. Bahasa Indonesia di tabiat. Tabiat artinya keaslian diri kita.
takut tabiat ini tidak ada hubungan dengan iman. Siapapun takut. Itu enggak ada cerita imannya orang Islam, enggak Islam, dia orang Islam atau enggak Islam. Hadapkan saja sama ular, hadapkan sama buaya, itu pasti takut. Dan takut pada buaya tak ada hubungan dengan lemahnya iman. Sekarang gini aja lah, kau bilang kau nabi. Ini aku punya dukun-dukun nih. Adu aja ilmu kalian. Siapa yang paling betul? Begitu kira-kira bahasa Fir'aun. Nanti lihat di Al-Quran. Lantas tukang-tukang sihir Fir'aun menyihir tali seakan-akan menjadi ular. Awas. Al-Quran katakan, bismillahirrahmanirrahim, wastarhabuhum. Tukang-tukang sihir itu menimbulkan rasa kecut kepada orang yang ada di majlis pertandingan ilmu itu, termasuk Nabi Musa. Berarti takutnya Nabi Musa terhadap peristiwa itu membuat imannya lemah. Mustahil iman para nabi. Ini enggak ada hubungan, jemaah. Padat kali jalan ya, takut juga awak nyebrang. Usah takut kau. Kalau kata Allah mati itu. Mati lah memang. Orang jalan padat. Masa kita tak hati-hati nyebrang? Adakah kehati-hatian menyeberang mengakibatkan lemahnya iman? Tak ada hubungan. Itu takut tabiat. Satu lagi namanya takut taat. Nanti baru arahnya kemana ya? Baru nanti takut taat. Takut taat adalah takut yang didasarkan iman. Itu takut taat jemaah, didasarkan iman. Baru sasaran. Takut tabiat sasarannya kepada makhluk. Sedangkan takut taat sasarannya kepada Khalik, Allah Ta'ala. Karena itu wajar non-muslim tak ada takut-takutnya kepada Allah Ta'ala, karena mereka tak imani Allah sebagai Tuhan. Wajar. Yang tak wajar itu kalau ada orang muslim tak takut sama Allah. Ini tak wajar, jamaah. Oke? Jadi sudah saya sampaikan ya, sikap takut tabiat sasarannya kepada makhluk, sikap jauhi makhluk. Ngacung yang berani sama api, ngacung yang berani sama api, ngacung dada. Itu dah tabiat manusia, takut sama api, jauhi dia. Api yang paling besar itu adalah neraka, maka jauhi dia. Meskipun banyak orang yang bahkan pakai modal supaya masuk ke dalam neraka. Itu dah jenggo kali lah itu jemaah. Ya. Takut taat sasarannya kepada Khalik, sikap dekati. Jadi takut tabiat jauhi yang kita takuti, takut taat dekati. Ini kita lucu. Mestinya Allah kita dekati, malah dijauhi. Api yang mesti dijauhi malah didekati. Ini terbalik jemaah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu membuat kita takut kepada Allah. Realisasi terhadap makhluk, setelah kita jauhi, kita lindungi diri. Terhadap Khalik, setelah kita dekati, penampilannya dua. Yang diperintah kerjakan, yang dilarang jauhi. Selesai. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat orang takut kepada Allah. Ya, ini jangan lagi kacau-kacau pemahaman. Tak boleh takut kecuali hanya Allah Ta'ala. Keliru tu ya, jamaah. Masing-masing ada penempatan. Yang kedua,
Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat, yang jadi bertambah takutmu akan Allah Ta'ala. Yang kedua, dan bertambah bencimu kepada dunia. Nah, ini hati-hati ni jemaah. Kita ni orang Islam, tinggalkan ni dunia semua. Ini dunia ni untuk orang kafir. Ini jangan diikut cakap saya jemaah. Ini proses pemahaman kita ni, ya. Dunia ni untuk orang kafir. Nanti kita di akhirat. Kan ada doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina, satu, fit dunia, dua, akhirat hasanah. Tengok jamaah, Islam tak ada ajarkan jauhkan diri dari dunia ini. Tengok itu, atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tahu-tahu ada pelajarannya. Biar dunia untuk orang kafir. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia ni ibarat penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Untuk kita di akhirat. Satu, pemahaman ini dah terasa keliru melalui doa tadi. Pemahaman kedua, supaya tepat jemaah, apa pasti orang Islam ni di akhirat menang atas orang kafir? Bukan agama Islam, orang Islam. Kan ada orang Islam ni yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga transit di neraka. Lah kalau dia transit, dia itu menang atau kalah? Tak, jemaah. Dan ingat, di akhirat tidak ada orang kafir. Semua orang beriman. Hanya Al-Quran katakan, la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Iman orang kafir di akhirat dah enggak manfaat lagi. Apa yang mau ditolak lagi? Neraka nampak, surga nampak, pengadilan nampak. Fir'aun sudah mengaku dia bukan Tuhan. Nabi Allah Isa sudah mengaku dia bukan Tuhan, bahwa menipu adalah dosa, jujur adalah berpahala. Surga nampak, neraka. Apa yang mau ditolak lagi? Maka semua orang di akhirat tak ada lagi yang kafir. Semua beriman. Itu ayat Al-Quran. Dah? Baru praktek. Yang paling mahir melaksanakan agama ini adalah para sahabat. Ada buku lebih kurang 200 halaman jamaah, separuh ni aja. Itu buku menghimpun sahabat-sahabat Nabi yang milioner. Tapi saja jamaah, bahasa Indonesia. Buku itu menceritakan sahabat-sahabat Nabi yang milioner. Saya bukan ekonom. Ada yang coba-coba hitung. Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, dia meninggalkan warisan lebih kurang 4 kuintal emas. Berapa gram tu 4 kuintal? Kita kalau menikahi perempuan, berapa gram lah mahar kita? 10 gram itu mana? Kalau 4 kuintal berapa banyak awak dapat dah. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tahu-tahu ada pelajarannya, dunia ini untuk orang kafir, orang Islam nanti di akhirat. Lantas Rasulullah diutus itu untuk akhirat apa dunia akhirat? Terus kenapa ada pemahaman gitu? Cak jemaah. Dah? Makanya tidak terupa di dalam Islam kalau betul orang itu menjadi malas, itu enggak terupa. Umar bin Khattab itu orang kaya raya, itu pengusaha properti, rumah sewanya banyak, kemudian pengusaha perkebunan, kebun kurmanya luar biasa lebar jamaah. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang jauh lebih kaya daripada Umar bin Khattab. Utsman bin Affan itu rumahnya ruko, bawah kedai, atas tempat tinggal. Orang kaya.
Ketika dia membeli sumur itu dinaikkan oleh si Yahudi, harganya berkali lipat, Utsman tetap bayar, dan sumur itu sampai sekarang masih ada. Cak jemaah, makanya konsep dunia ini harus kita fahami. Terlampau banyak ulama menjelaskan di dalam kitab apa arti dunia. Satu di antaranya yang paling mudah kita fahami adalah dunia apa saja yang tidak beri manfaat kita di akhirat. Awas, banyak pengertian dunia, banyak sekali jemaah. Ada nanti yang mempersoalkan tempat, ada mempersoalkan waktu, ditinjau dari segi waktu apa arti dunia, ditinjau dari segi tempat apa arti dunia. Saya meninjaunya dari segi nilai. Nilai apa saja yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat, itulah dunia. Apa manfaat? Alah, supaya lebih mudah pula kita memahaminya, pahala. Karena untuk masuk surga tiketnya adalah pahala. Nggak ada tuh yang bisa masuk surga tanpa pahala aja mah. Jangan saya dibantah ya, kalau Allah mau. Kalau ada yang membantah begini, ini tidak pakai ilmu membantahnya. Kalau ada yang membantah saya dengan begitu, kan saya bantah balik. Bisa nggak kau jadi nabi ke-26 sekarang? Akan saya tanya gitu, bisa nggak? Tuh kan? Kan tadi dia bantah saya begitu. Kan dia tadi bantah saya begitu, maka itu bantah tidak secara ilmu. Jadi jamaah, tiket kita masuk surga adalah pahala. Maka apa dunia? Apa saja yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat. Kunci, apa saja yang tidak hasilkan pahala, itulah dunia. Karena itu, makan, minum, mandi, bersihkan rumah, bekerja, kalau diniatkan itu untuk dapatkan pahala, itu tidak disebut dunia. Itu akhirat. Jamaah, itu akhirat. Ada berapa banyak kita dengan harta kita bisa membantu orang, maka itu nilainya adalah akhirat. Ini mau hati-hati jamaah. Dulu payah kita nengok orang berkendaraan masuk ke masjid nih, payah. Dia kalau udah ada harta sikit, nggak ke masjid tempatnya itu. Dulu dia kalau sudah ada harta sikit, tempatnya ke mall. Kalau udah tak ada harta, baru dia ke masjid. Sekarang awak senang, sampai kadang masjid pun payah, tak cukup tempat parkir. Dia naik kendaraan, dia naik roda dua, dia naik mobil, kan senang kita. Pertanyaan saya, kendaraan yang dia pakai itu ditinjau dari segi nilai, dunia apa akhirat? Akhirat. Lantas macam mana cara dapatkan itu? Ada jemaah, macam mana cara dapatkan ini? Pakai solat duha. Aku bilang berkali-kali, yang non muslim tu kapan orang tu solat duha? Yang non muslim kapan solat duha? Tengok hartanya banyak. Ayolah jamaah, tidak satu dua sahabat Rasulullah Muhammad SAW kaya raya. Yang jadi soal bukan itu, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Bahwa ada orang yang nggak sanggup kaya, oke. Ada yang nggak sanggup kaya, dia jamaah, dia kalau sedang susah rajin sembahyang. Kalau dah kaya sikit, awak pikir dah meninggal pun dia, saking kan tak pernah datang. Bila susah balik baru datang masjid balik. Ada. Kita tak mau begitu jamaah, kan senang kita. Ada salah satu jemaah ni terketuk hati dia, tak puas aku nengok yang ngaji ni. Ku hitung dulu malam ni berapa yang ngaji. Wah, mudah-mudahan yang ngaji malam ni begini jugalah malam Kamis depan. Setiap orang asal pulang ku amplopi 100.000. Bisa itu kalau kita miskin? Bisa jemaah? Tak bisa. Pulang kita sangoni satu orang 100.000. Itu hanya bisa kalau kita kaya. Pertanyaan saya, dunia akhirat? Akhirat. Sebab nilai dia menghasilkan pahala. Ayolah, konsep agama ini cukup bagus jamaah. Jangan jatuh ke kita menjadi keliru. Ya,
Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuatmu bertambah benci kepada dunia. Wajar, karena dia tidak menghasilkan pahala. Untuk apa jamaah kalau tak hasilkan pahala? Masih kita cintai lagi dunia ni? Jawab pertanyaanku. Kita ngaji ni sambil-sambil dialog dulu ni jamaah. Bagi orang kita, orang Indonesia, orang Medan ni lah jamaah, bagi orang Medan ni, pentingan mana makan nasi atau makan bakso beranak mercon? Hah? Nasi. Okey. Okey. Rumah dah kenyang. Keluar. Wis sedap bakso ni. Dia beli, dia makan. Salah? Tidak. Tak ada salah situ. Pertanyaan saya, perlukah dia makan bakso tadi? Tak perlu. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Maka makan bakso ketika itu adalah dunia. Tak ada pahala. Kau dah ngaji, kenapa kau makan bakso juga? Kasihan aku tengok muka yang jual ni, macam tak ada segar-segarnya. Dari tadi aku tengok macam tak ada yang beli. Aku beli sengaja menghibur hati penjual. Tapi kau perlu makan ni? Tidak, orang aku dah kenyang. Lantas dia beli, menghibur penjual, dapat pahala. Benda bakso beranak mercon tadi dia tak perlu, dia kasihkan orang. Berapa kali pahalanya dah? 2. Maka membeli saat itu nilainya dunia apa akhirat? Akhirat. Cerdas jamaah. Sehingga hidup kita ni, pulang kita nanti berkontainer-kontainer pahala kita. Ibarat macam dia bahan sayuran, tak habis-habis kita masak di surga nanti. Sebab apa? Pahala yang kita bawa tidak habis-habis. Konsep harus lurus jamaah, ya, konsep harus lurus. Sekarang ginilah, kami mau naikkan jabatan kau di perusahaan ni, jadi tak usah pak, tak usah, dunia ni semua, dunia. Udah berhenti aja kau dari kerja itu. Berhenti aja, berhenti. Ini duit ni dunia ni semua. Dunia. Makan kau macam mana? Ada dari Allah. Macam mana cara Allah ngasih itu? Jemaah. Konsep tu harus lurus. Ya suka-suka Allah, kata dia. Macam mana? Semalam tu ada yang ngasih sama aku. Baik, yang ngasih sama aku tu dari mana dia dapat? Kalau tidak, dia berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu bukan hadis, itu mahfuzat, hafalan saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Tak dikatakan dunia itu laut akhirat. Sekarang bantu aku jawab. Dunia ini kebun akhirat. Apa konsep kebun? Ya, bercocok tanam apa yang ada di situ. Kalau kita disebut kebun, yang terbayang konten apa? Dan itu semua kerja olah, bukan kerja ambil. Ungkapan Arab itu tidak disebut ad-dunya bahrul akhirah, dunia laut akhirat, bukan. Karena belum pernah kita nanam ikan di laut, tinggal ambil. Tapi dunia mazra'atul akhirah, dunia adalah kebun akhirat. Konsep kebun adalah pengolahan, dan kita nggak bisa petik hasil kalau nggak ikut ngolah. Makanya Islam ajarkan, saya dulu punya makalah tapi sekarang nggak tahu di mana jamaah, etos kerja dalam Islam. Konsep Islam tentang dunia ini adalah ngolah. Maka untuk sukses di akhirat dengan mengolah dunia, tak cukup sekedar tak bisa jamaah. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatmu semakin benci kepada dunia. Kenapa? Karena tak ada manfaatnya di akhirat. Maka apa saja yang tak ada manfaat bagi akhirat, itu disebut dunia. Izin pak, saya nggak bisa ikut ngaji sampai
selesai. Kenapa? Mau jualan. Dunia aja kerja kau. Apa kau ni? Lah, Pak, dari jualan itulah nanti duitnya saya kasih bapak. Oh, akhirat kerja kau tu, katanya. Macam mana ni? Macam mana ni jemaah? Macam mana dia jualan tu disebut dunia? Kalau memang itulah menghidupi anak istrinya. Ayolah, konsep itu yang betul jemaah. Yang paling fasih memahami agama ini adalah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Selesai dua ayat. Kalau ada dialog silakan. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu apa? Bertambah pengetahuanmu akan jahat dirimu. Itu ilmu yang bermanfaat. Apa tanda ilmu tadi bermanfaat? Makin tahu kita, kalau jahat di situ maksudnya kekurangan, kelemahan, aib, cacat diri. Kalau kau mengaji, semakin kembang sayapmu, makin merasa kau lebih hebat dari orang, makin merasa kau sudah jadi orang baik, makin merasa kau sudah ilmumu hebat, amalmu bagus, dirimu bersih, cepat-cepat kau istighfar, ilmumu tidak bermanfaat. 100%. Apa tanda ilmu kita bermanfaat? Makin tahu kau jahat dirimu, makin tahu kau lemah dirimu, aib dirimu, kekuranganmu. Karena separuh orang ada kalau dah mengaji ini mudah kali nyalahi orang, nyalahkan orang, mudah kali ngukur orang, bahkan rasa-rasa macam dia sudah jadi alim allamah, sudah macam dia sudah abid. Jamaah, sepanjang kita masih hidup, sepanjang itu buku catatan kita masih terbuka. Apapun bisa tertulis di situ, baik bisa, buruk bisa. Dan seburuk-buruknya orang itu adalah masa lalunya, sedangkan masa depannya masih bersih. Lantas kenapa tiba-tiba kita merasa kita sudah lebih baik dari orang lain? Jemaah, ini mau hati-hati loh. Ini kita dekat dengan TPA nih, tempat pembuangan akhir sampah, dekat nih. Cakapku berikut, kalau salah tolong dibantah. Dari tumpukan sampah masih mungkin tumbuh sekuntum melati. Betul apa salah? Sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Lah baik-baik kita di sini nih belum tentu baik, termasuk aku. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang curiga kepada diri sendiri, bahwa aku belum baik, bahwa ibadahku masih sikit, bahwa aku belum bagus, bahwa aku masih kotor, aku perlu membersihkan diri, aku perlu meneguhkan ibadahku, dan seterusnya. Jangan dibalik. Jadi ilmu yang bermanfaat membuat kita curiga kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada orang lain. Ini kan kita balik, sama orang kita curiga, sama diri sendiri baik sangka. Jamaah. Oke, 3. Jadi apa ilmu yang bermanfaat? Tadi makin takut sama Allah, makin benci sama dunia, makin tahu awak ni kurang. Berikut enggak usah dijawab. Kalau mau jawab dalam hati saja. Ini kita ni masuk Medan apa sudah? Medan. Okey. Sedang ngaji gini, tiba-tiba wali kota lewat di luar pakai halu-halu. Siapa yang sekarang sedang ngaji di Masjid Al-Hikmah, kalau dia keluar, setiap orang ku kasih 10 juta. Bertahan ngaji enggak? Ustaznya minta time out. Time out. Apa maksud saya? Jujurkah kita mengaji ini? Mengharap pahala dari Allah Ta'ala? Tanya pada diri sendiri. Ada ungkapan Melayu elok kali. Ini kemana-mana aku bawa ni jamaah. Tebuk dada, selera lagi, nak makan aja. Apalagi yang tua-tua gini, jangan makan aja. Gula nanti, gula. Tebuk dada, tanya iman.
Tepuk dada tanya iman. Betulkah yang sekarang ngaji ni betul karena ngaji? Jangan tanya saya. Dan jangan jawab. Jangan jawab. Apa maksud saya? Jangan mudah menyepelekan orang lain. Kita pun belum tentu baik di sisi Allah Ta'ala. Jamaah. Ya Pak, tapi dia tu minum mabuk, main judi. Ya, kita tak salah. Memang betul dia main judi, minum mabuk. Tapi apa betul ibadah kau tu tulus karena Allah? Dia main judi, minum mabuk, jelas durhaka. Jangan-jangan kau sembah yang adalah pengkhianat di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Kau sembahyang sebab malu sama anakmu yang sudahlah gadis dan lajang. Malu awak tak sembahyang, anak awak dah gadis dah lajang. Jadi bukan kerana mengabdi sama Allah kau, tapi kerana malu sama anak kau. Jadi kalau gitu siapa Tuhan? Jamaah, namun sudah baik lah ini sudah baik. Ini sudah dorongan baik kan jamaah, tinggal memperbaguskan dalam. Jangan pula nanti ada ngaji salah. Hati aku belum kenal Allah, usah sembahyang dulu. Kita tak ajar gitu. Kita tak ajar gitu. Kita yang mau ajarkan ini maksud saya jujur sama diri sendiri, perbaguskan hati. Sebab ada kajinya begitu. Selama hati belum bersih usah sembahyang. Udah bersih baru sembahyang. Ada kelompok sesat dalam Islam, ada yang begitu. Ada. Iya. Dia pengajian je mah, pengajian. Ada pengajian, ada pergi kitab juga, tapi paham begitu. Kalau hati belum bersih, jangan sembahyang. Di kutub sebelahnya pula lebih hebat lagi. Kalau hati sudah bersih, usah sembahyang. Ada begitu. Dua-dua ni ada dalam pelajaran Islam ada. Siapa contoh kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau tinggalkan sembahyang? Tak ada. Titik. Contoh Rasul. Selesai kaji. Ini kaji tuntas. Contoh Rasul. Ini tuan syekh kami ni mahabbahnya dah tinggi sama Allah Ta'ala ni. Udah bisa lihat arash, cakap sama Jibril. Maka dia tak sembahyang lagi. Kita tak tolak. Itu hak kau menghormati guru kau. Tapi yang kita tahu, baik mana syekh kau tu dari Rasulullah. Nah, apa jawaban dia lah? Tergantung apa jawaban dia. Baik lagi syekh aku, jangan teruskan perbincangan sebab dia sudah murtad, enggak ada manfaat. Baik Rasulullah, kata dia. Rasul sampai mati sembahyang, kata. Jamaah, tuntas. Jadi ilmu yang bermanfaat itu buat kau tahu siapa dirimu. Melayu kata jangan tinggi sebenar. Amal kita ni belum apa-apa jamaah. Jadi bila nampak kita orang maksiat, tugas dua. Satu, doa kepada Allah agar hidayah yang Allah berikan sama kita tetap sampai akhirat. Kedua, doakan dia agar dapat hidayah. Tidak ada hak kita menyepelekan orang lain. Dah, sebelum diteruskan ada hal. Dah, nanti di luar jangan cegat-cegat aku ya. Nanti pas azan nyender-nyender sama aku, tanya dulu. Enggak ada. Jamaah. Sebab kalau dah di luar itu makomnya lain lagi. Kalau sini nanya free, kalau di luar nanya bayar. Kencing aja bayar sekarang. Pergi ke mall kalau bisa gratis. Nanya akhirat mau gratis. Oh, baru nanti yang tak faham, apa ni ngaji gitu. Sebentar, sini dulu. Dah lebih dulu sini. Ini soalnya imam takut awak. Bagaimana kita supaya bisa senantiasa dapat lebih tinggi mengetahui atau mengajak diri ini untuk ke mengolah harta itu ke pahala. Harta. Bisa senantiasa. Fokus harta. Dunia ini supaya fokus ke akhirat. Gampang kali, mudah kali. Jawabannya mudah. Masalahnya kita mau apa enggak? Dan kita bisa konsisten. Iya, mudah kali.
Pahala, titik. Dah itu aja. Enggak ada lain. Itu jawaban mudah. Kalau panjang nanti panjang. Pahala aja, dah titik. Kita makan sama anak istri di restoran, tiba-tiba ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi. Kasih enggak? Kan kita enggak mau kasih. Tak sembahyang nih. Apa kasih? Tengok, udah salah nih, udah salah. Okey. Besok-besok makan lagi restoran sama anak istri, datang lagi. Nyanyi tapi pakai solawat. Apa kata kita? Agama dibawa-bawa. Tengok. Semalam enggak ngasih, enggak sembahyang katanya. Ini katanya agama bawa-bawa. Ini kan dasar apa nih bahasa Melayunya nih? Bukan bahasa Melayu. Kedekut. Nih. Ini kedekut. Ini kedekut. Apa salah kau kasih dia? Kau makan di restoran aja udah kena pajak tuh. Takkan kau bawa anak bini makan di restoran 100.000? Mustahil itu. Mustahil. Kasih dia. Kita makan kasih dia. Berapa? 10.000, 20.000, 30.000. Senang gak dia? Menyenangkan orang. Berpahala tidak? Kasih. Tiba-tiba 20-30 tahun yang lalu teringat dia sama kita. Asal abang tu makan, aku nyanyi, enggak pernah kasih 1.000, 20, 30. Padahal aku ni kalau aku ukur-ukur diri aku setan aku ni. Aku tahu abang Pak Haji tu malu aku kata. Sembayang dia. Mungkin? Jangan bilang enggak mungkin. Jangan bilang. Coba. Pahala bang. Panjang kajinya, jawaban ulama itu panjang, tapi yang singkat saja. Pastikan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan itu dapat pahala. Aman tuh. Pasti akhirat saja fokus. Lain tidak. Jamaah. Itu cara dia. Tapi kan mesti pakai ilmu kan. Mana-mana yang disuruh agama, mana-mana yang dilarang agama. Aja jawaban singkatnya pahala. Alam ni mulai keluar nanti, kita paling akhir keluar, pagar terbuka. Biar aja lah pengurus yang nutup. Tak salah. Memang ada petugas. Tapi kalau kita nutup dapat pahala tidak? Tutup kan. Takkan gara-gara nutup tu habis berkeringat kita. Pahala. Selesai. Pahala jemaah. Sila. Nomor satu ku jawablah balik elok ni. Kita berharapnya kepada siapa? Selesai. Kita mengharap tu kepada siapa? Kepada itulah yang menentukan ikhlas atau tidak. Jadi bukan semata-mata benda pahala. Kita mengharap pahala itu ke siapa? Saya sengaja menyampaikan secara mudah. Jadi kita mengharap pahala itu kepada Allah. Itulah ikhlas. Imam Nawawi menyebutkan, mudah-mudahan cukup waktu. Imam Nawawi menyebutkan ikhlas itu 3 tingkat. 3 ini disebut ikhlas. 1, ibadah model budak. Apalah kalau cara kita ni? Salah saya. Ibadah model pembantu, bukan budak. Model khadim, pembantu, karyawan. Apa kata Imam Nawawi? Karyawan ini kalau dia kerja takut kalau ada bosnya. Pas nggak ada bosnya, dia suka-sukanya aja. Awak tak mau lah bilang ular. Asal awak nyampaikan pengajian, nanti bilang orang bahasanya ngeri kali. Jadi ibadah model khadim. Apa khadim ni? Dia ibadah kena takut. Kalau ada bos dia takut, kalau tak ada bos dia berani. Inilah ibadah model orang takut sama neraka. Kalau tak ada macam-macam neraka, tak mau dia. Dah. Yang kedua, ibadah model tajir, pedagang. Apa watak pedagang? Modal sekurang-kurangnya, untung sebesar-besarnya. Maka itu sering ada pertanyaan, Pak, kalau kita baca ayat kursi, apa fadilatnya? Kan untung jadinya itu.
Kalau kita puasa Arafah, apa fadilatnya? Kan untung tu. Ini model tajir. Ada yang ketiga kata Imam Nawawi, model abid, budak. Budak ni jamaah agak payah saya mencontohkannya di kita, kerana kita dah tak ada lagi. Tetapi kalau di Jawa ada, iaitu pegawai-pegawai istana. Istilahnya abdi dalem. Alhamdulillah awak sempat juga lah dulu kuliah di sana, jadi tahu sikit tak banyak. Abdi dalem itu bang, sampai kalau pakai bahasa kita, andai kata sultan katakan berhenti kau bernapas, seketika dia berhenti. Sangkinkan patuhnya kepada sultan. Ada nih manusia ibadah modelnya gini, dia udah nggak nengok pahala tu lagi, nggak nengok. Yang penting kalau Allah suruh buat. Tiga ini kata Imam Nawawi ikhlas. Jadi ada model khadim, pembantu, ada model tajir, pedagang, ada model abid, budak. Tiga ni ikhlas. Maka tadi kalau kita harap pahala, masuk ikhlas, itu model tajir. Hanya yang jadi masalah tadi jawaban saya, kepada siapa mengharap? Kesiapanya itulah yang menentukan ikhlas atau tidak. Jadi kalau kita berharap pahala ke Allah, ikhlas. Tahu-tahu kita bilang aku tak mau pahala, tak ada harap-harap pahala, sombong. Mengapa? Sebab yang menawarkan pahala Allah. Ini hati-hati jemaah, cocok, mestilah begini, mesti begini. Kita bincang agama. Jadi tak ada salah kita ibadah itu seperti khadim, seperti pekerja, pelayan. Tak ada salah seperti tajir, pedagang. Tapi kalau mau high level, mau VVIP, pilih abid. Diriwayatkan, tak tahu saya riwayat ni, para ahli nanti jamaah, Imam Malik sehari semalam sembahyang sunatnya 800 rakaat. Rabi'atul Adawiyah sehari semalam sembahyang sunatnya 1000 rakaat. Kan sikit tu. Bandingkan kita, ya lebih sikit kita. Begitu. Jamaah. Model apa tu bang? Ibadah orang tu abid. Abid. Tahu-tahu kita nanya, apalah fadilatnya ayat kursi? Model apa tu? Tajir. Salah? Tidak. Masing-masing ada coupling kita di dalam surga. Tapi yang harus dijawab tadi, kepada siapa kita mengharap pahala? Kepadanya itulah menentukan ikhlas atau tidak. Oke, jamaah, masih lagi? Jangan gara-gara ngaji malam ni takut dapat pahala. Kalau ada yang takut, bagus, kasih sama aku. Aku terang, kajiku terang. Kalau ada yang tak mau pahala, elok, kasih sama aku. Biar surga aku lebih tinggi lagi. Jamaah, awak faham insyaAllah? Okay. Ada 3 ya. Ada khadim, ada tajir, ada abid. Kita pilih mana? Tapi jangan tolak. Aku mau puasa sunat Arafah ni, tak lagi pikir-pikir fadilat. Salah. Sebab yang ngasih hadiah Allah Ta'ala. Itu dia, Allah Ta'ala. Okey ya. Ya. Semestinya tidak. Oleh kerana anak begitu balik langsung sembahyang kan? Menurut Islam, anak begitu balik langsung sembahyang. Maknanya sembahyang mesti ikhlas. Artinya anak dididik sejak dalam kandungan. Tapi kan kenyataan tak begitu. Makanya jawabannya semestinya tidak. Sebab itu kita tak heran membaca kisah-kisah para ulama. Imam Syafi'i umur sekian sudah hafal Quran, imam ini umur sekian hafal. Tak heran, memang begitu pendidikan Islam. Tapi kerana kenyataannya begini, maka jawaban saya menjadi ya. Kerana kenyataan seperti ini. Pendidikan kita kan tidak berdasarkan Islam, tidak berdasarkan yang diajarkan Rasulullah. Pendidikan kita
Pendidikan kita di rumah ni kan tahap apa dasarnya dah tak jelas dah. Baik-baik kau sama bapak tu, nanti tak mana tahu ada entah kerja-kerja bisa kau sama dia. Ada halah pendidikan. Anak kita kalau main ke tempat orang, kan kita larang bawa mainan dari rumah. Tapi kalau tempat orang, tak ada main-mainan dibawa ke rumah, kita kan tak tanya lagi tu. Rezeki kau lah ni dah. Kan dah salah. Dah salah pendidikan. Islam tak ajarkan begitu. Tapi karena kenyataannya tidak seperti yang diajarkan Islam, maka saya jawab ya, mestilah bertahap, mesti bertahap. Tapi semua bergantung pendidikan. Maka malam ini saya katakan dengan mudah, pahala surga. Ngacung yang enggak mau masuk surga, macam saya, macam kita ni, hampir surga pun jadilah. Terakhir masuk surga pun tak apalah, asal jangan sempat transit neraka. Selesai. Andai surga paling rendah pun rendahlah, asal jangan sempat transit, walau barang sepersemiliar detik sekalipun. Itu harapan gitu. Dan itu pahala. Itu aja pandang. Asal pahala titik. Kenapa enggak ngaji kau malam ni? Tetangga pula minta tolong. Usah risau, pahala dapat. Ngapa kau ngaji malam ni? Tak enak awak. Orang ngaji awak tidak. Ada. Jadi ngaji ni kena enak. Mana enak? Ini majlis taklim, majlis tempat dibentak-bentak orang alim. Mana enak? Memanglah. Jadi kalau menurut agama sebetulnya tak perlu bertahap, karena begitu balik langsung solat. Tapi tak, kenyataan begini ya sudah. Maka saya tadi fokus jawaban kepada Tuan Imam, pahala. Dah, pahala. Itulah tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah saya dibantah. Apa bukan ridha Allah? Saya jawab balik. Dalam Al-Quran, surat Lam yakunil ladzina kafaru, surat apa? Al-Bayyinah. Ujung Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridho sama mereka, mereka ridho kepada Allah. Untuk siapa itu? Orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maknanya kita masuk surga pun karena ridho Allah Ta'ala. Itu susah, asal pahala aja, titik. Kalau tak ada pahala, udah. Semua orang diundang pesta anaknya wisuda. Semua diundang. Anaknya wisuda diundang. Kita tak diundang. Kok sedih? Sedih kali aku rasa. Semua orang diundang, awak tidak. Apa sedih kau tak diundang? Enggak, masalahnya apa? Saya enggak ngerti saya. Kalau enggak diundang masalahnya apa? Kan? Tapi kalau sedih ya, aku rasa ngapa enggak diajaknya acara ngaji tu tak lupa entah apa. Itu baru pantas sedih. Kalau sekedar enggak diundang, sampai kali hati dia. Papan bunganya di halaman rumah awak diundang tidak. Enggak, masalahnya apa? Enggak, saya enggak ngerti. Kecuali majlis itu, kecuali majlis itu majlis ilmu, majlisnya orang alim, awak tak diundang, itu pantas menangis malam-malaman kalau itu. Ini hanya pesta gini. Apalagi pesta nikah cara sekarang, yang belum tentu yang nikah itu sembahyang. Susah awak. Aku diajaknya tu meresek-resek calon menantunya tu. Pas nikah anak dia, diundangnya pun tidak aku. Syukur kau tak diundang. Kenapa? Kau tengok kemarin kan, pengantin tu sembahyang pun tidak, ayah mak dia sembahyang pun tidak. Itu majlis apa namanya tu? Coba dulu. Syukur awak tak datang di majlis tadi tu. Kalau datang apa tak ikut awak, makan dosa situ. Sedih pula. Terus dendam. Pas nanti anak kita nikah, usah undang dia. Hayo. Keliru. Pahala. Kunci semua dengan pahala. InsyaAllah lah. Tapi pelan-pelan nanti ini kan ada bab jamaah, ada nanti bab riya. InsyaAllah nanti ada bab riya, ada bab ikhlas, ada macam-macam. Tapi kan tak mungkin saya jawabkan sepanjang itu. Ringkasnya pahala itu jamaah titik. Dah, kalau ada pahala kerjakan, tak ada diam.
Dibenci orang, alhamdulillah dapat pahala. Disayang orang, alhamdulillah berarti kita baik di sisi Allah Ta'ala. Jangan risau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.